Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya. Subscriber kita, Ibu Iin Aminah, pada sesi serial KP menanyakan, dokter, kalau usia 53 tahun dan haidnya sudah tidak teratur, perlukah menggunakan KB? Sahabat sekalian, mungkin banyak sekali di luar sana ibu-ibu yang mungkin pada posisi seperti ini, tanda kutip agak gamang, apakah masih perlu KB enggak ya? Atau mungkin sudah aman tanpa KB dan sebagainya. Sahabat sekalian, mari kita bahas satu persatu. Dari data penelitian di Indonesia, wanita di Indonesia rata-rata menopause pada usia 51 tahun. Kemudian dari pengalaman klinis, ternyata juga ada wanita yang sudah menopause pada usia 47 tahun. Jadi lebih awal. Nah, namun demikian di sisi lain juga ada wanita yang usia 53 tahun haidnya masih lancar. Jadi memang inilah variasi. Jadi memang selalu di dunia medis itu hampir tidak ada sesuatu yang sifatnya fix, sifatnya suatu ketentuan yang baku yang sama dengan orang ke orang dan sebagainya. Jadi selalu ada variasi. Nah, bagaimana apakah perlu KB atau tidak apabila haidnya sudah tidak teratur? Pada sesi sebelumnya kita tahu bahwa pada masa reproduksi keseimbangan haid seorang wanita itu dijaga oleh berbagai hormon. Hormon itu ada 4 yang penting, yaitu estrogen, progesteron, LH, dan FSH. Dan itu harus sesuai polanya yang baku. Nanti saya sertakan gambarnya biar gampang dipahami. Artinya naik turunnya hormon itu memang harus dengan pola yang digambar tersebut. Artinya pada awal-awal dari haid, awal-awal dari siklus menstruasi, bukan waktu menstruasinya, itu namanya fase proliferasi, di mana folikel itu tumbuh, bibitnya wanita itu tumbuh, sehingga estrogen akan naik pelan-pelan. Kemudian pada masa ovulasi terjadi pecah sel telurnya, keluar bibit wanitanya, saat itu baru timbul progesteron. Dan ada juga peran dari LH sama FSH untuk mematangkan indung telur biar bisa pecah. Nah, kombinasi inilah yang membuat seseorang itu menjadi fertil, menjadi subur. Kemudian ketika seseorang memasuki fase premenopause, menjelang menopause, keseimbangan ini mulai berubah. Kenapa? Karena produksi hormonnya mulai tidak adekuat. Makanya pola normal ketika seseorang mendekati menopause adalah saya kok haidnya menjadi jarang ya dok. Kalau haid kadang-kadang cuma 3-4 hari selesai, yang banyaknya cuma 1 hari dan sebagainya. Nah, ketika mendekati masa menopause pola haidnya demikian, kemungkinan besar itu adalah sifatnya alami. Artinya secara fungsi demikian. Nah, pada keadaan demikian itu, kita hanya perlu menjelaskan pada seorang wanita, bahkan sering tanpa memerlukan intervensi pengobatan. Diobati apabila malah sebaliknya, saya mendekati menopause kok haid saya berlebihan ya, 5 pembalut penuh, kemudian ada perdarahan di luar menstruasi dan sebagainya. Itu mungkin baru dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Nah, sekarang pada fase menopause. Menopause adalah proses terjadinya berhentinya men, biasanya dibatasi dalam rentang 1 tahun.
1 tahun tidak haid betul, setelah itu baru memasuki masa pasca menopause. Nah, sekarang yang ditanyakan Ibu ini adalah kelihatannya di antaranya. Jadi masih haid tapi tidak teratur. Nah, masih haid dan tidak teratur bisa diasumsikan bahwa sekarang ini pada fase premenopause atau pada fase menopause dalam rentang 1 tahun itu. Belum memasuki fase pasca menopause. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan KB, maka kita harus berpikir kemungkinan masih fertil enggak? Kemungkinan masih subur enggak? Sahabat sekalian, untuk terjadinya atau terciptanya seorang pada kondisi subur atau fertil, keseimbangan hormon 4 tadi itu harus dicapai. Artinya kalau nggak tercapai keseimbangan demikian, bahkan walaupun haid tapi tidak keluar sel telur, tidak subur. Contohnya adalah kita analogikan dengan seseorang wanita yang menggunakan pil KB. Nah, pil KB kombinasi yang isinya estrogen dan progesteron itu sebenarnya hormonnya 2 itu masih kerja, tapi dibikin naik turunnya menjadi landai. Jadi walaupun haid tapi tidak subur, dalam arti tidak ada keluar sel telur, sehingga walaupun berhubungan seksual tidak bisa ketemu karena memang tidak ada sel telurnya, adanya cuma bibit dari laki-laki, spermatozoa. Nah, pada kondisi tadi 53 tahun itu sebenarnya masa-masa usia yang sebagian besar sudah menopause dan sudah tidak teratur, maka kemungkinan besar sudah tidak fertil. Kemungkinan besar sudah tidak keluar sel telurnya walaupun misalnya sudah masih ada haid yang tidak teratur tersebut. Sangat jarang sekali bahwa kehamilan itu terjadi pada usia di atas 50 walaupun memang ada. Tapi dengan data-data tadi bahwa di Indonesia rata-rata usia menopause adalah 51 tahun dan sekarang haidnya sudah tidak teratur, maka bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan besar tidak pada fase yang masih subur. Sehingga dengan demikian tentunya pertimbangan untuk tidak menggunakan kontrasepsi itu lebih disarankan. Artinya mungkin sudah bisa dilepas spiralnya atau tidak menggunakan pil KB dan sebagainya. Ya, namun demikian sahabat sekalian, beberapa hal ini saya menyamping sedikit. Keluhan-keluhan premenopause itu bisa terkurangi apabila seseorang itu sebenarnya menggunakan pil kombinasi tadi yang estrogen dan progesteron. Sehingga kalau misalnya memang ada keluhan gejala menjelang menopause, penggunaan pil KB kombinasi itu juga mempunyai manfaat yang lain. Tapi secara umum tidak diperlukan lagi pengamanan terhadap peluang kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Jadi demikian sahabat, semoga diskusi singkat ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Silahkan ajukan pertanyaan atau mungkin menceritakan pengalaman terkait dengan hal ini, karena mungkin diskusi ini akan menarik, karena saya tahu masalah ini masalah kecil, tapi yang mengalami itu banyak, yang gampang tanda kutip itu juga banyak. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.